Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Sioyen part 10. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya ya. Di lantai kelima, ada pertempuran sengit yang sedang terjadi saat ini, dan sudah ada banyak orang kuat di sini saling membunuh. Setelah memasuki tempat ini, Senju menemukan bahwa dia tampaknya tidak mengikutinya. Tetapi kali ini, dia belajar untuk menjadi pintar, menunggu semuanya, dan membiarkan peluru terbang untuk sementara waktu. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan sudah lama menunggu. Tampaknya Xiaoyan bertekad dan tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Mungkin berguna untuk dapat menyelamatkan banyak hal. Lupakan saja, Senju menemukan bahwa Xiaoyan ini tidak bisa dibuang sama sekali. Jadi dia hanya bisa menerimanya begitu Xiaoyan itu datang. Lantai kelima masih dikelilingi oleh kabut abu-abu, tetapi sekilas Anda dapat melihat bahwa ada ratusan monumen batu berwarna darah. Dan pada saat ini, ada sosok yang tersebar duduk di depan monumen batu ini. Semuanya berkonsentrasi dan menutup mata mereka, seolah-olah mereka memahami suatu hal. Melihat pemandangan yang damai ini, dapat dikatakan bahwa gaya peraturannya telah berubah secara tiba-tiba. Xiaoyan mendekat, dan dia mendekati tablet batu secara acak, dan kekuatan jiwanya keluar. Keberuntungan kelas atas. Xiaoyan tercengang. Xiaoyan kaget, ternyata batu ini semuanya untuk berlatih. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan melihat sekeliling. Ada ratusan tablet batu. Tampaknya dia telah datang ke warisan pertama dari Raja Iblis Tianhe. Siapapun yang bisa datang ke sini akan menjadi murid dari Raja Iblis Tianhe. Selain itu, Xiaoyan dengan santai memeriksa satu, dan ternyata itu adalah peringkat peramal kelas atas. Jika melangkah lebih jauh, itu akan menjadi peringkat kuno yang sunyi. Bahkan peringkat meramal abadi banyak digunakan. Ini peringkat atas. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba melihat tablet batu dan menghilang. Ada dua orang duduk bersila di depan tablet batu. Salah satu dari mereka membuka matanya dengan mata merah, sementara yang lain bernapas dengan tenang. Sialan, dia yang pertama menyadarinya. Xiaoyan mengangkat alisnya. Tampaknya setiap tablet batu hanya dapat memiliki satu pemilik. Siapapun yang menyadarinya terlebih dahulu akan mendapatkan seni bela diri dan keterampilan bertarung. Namun, Xiaoyan melihat sekeliling dengan lapisan latihan Jiyan Void Spirit Pagoda. Dia dapat tertarik dengan latihan dan keterampilan bertarung. Bagaimanapun tidak peduli seberapa kuat penguasa iblis Tianhe. Dia tidak bisa melihat kuat dari Sun Shang. Dan lapisan latihan mereka semua adalah seni bela diri dan keterampilan bertarung yang disiapkan untuk Xiaoyan, dan nilainya sangat tinggi. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami tidak menyukai teknik bertarung ini. Berjalan. Ayo pergi sekarang. Senju terkejut, meskipun dia tidak bertiga. Buqiang tidak mengejar warisan apapun ketika dia datang ke sini, tetapi ketika warisan ada di bawah hidungnya, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak akan termotivasi. Saat berbicara, sosok permaisuri muncul di samping Xiaoyan. Senju melihatnya dengan matanya sendiri. Permaisuri benar-benar muncul dari udara tipis yang luar biasa dan baik sebelum tahu. Sesudah penampilannya, dia tidak dapat mendeteksi aura apapun di permaisuri. Ini semua milik pribadi Raja Iblis Tianhe. Tidakkah kamu memandang rendah salah satu dari mereka? Permaisuri bertanya pada Xiaoyan yang akan pergi. Xiaoyan mengangguk tegas. Jika semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat dunia, bahkan peringkat tinggi tidak akan berarti apa-apa bagi Xiaoyan. Aku ingat bahwa Raja Iblis Tianhe memiliki keterampilan bertarung yang disebut Gajah Cahaya Iblis Tianhe. Meskipun itu bukan peringkat kuno yang sunyi, itu cukup menarik. Kaisar wanita memandang Xiaoyan dengan matanya yang indah. Sulit untuk tidak melakukannya. Untuk mendapat kesulitan.
Skill bertarung ini juga bisa dibilang sebagai salah satu skill unik yang diciptakan oleh Raja Iblis Tianhe. Itu mengubah Raja Iblis Tianhe menjadi seekor gajah raksasa. Kamu dikenal dengan tubuh fisikmu yang kuat, sehingga bisa dianggap sejalan dengan gaya bertarungmu. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Karena permaisuri angkat bicara, itu berarti keterampilan bertarung ini patut dipuji. Tapi ada begitu banyak para sastra di sini. Aku tidak tahu di mana Yuan berbicara tentang keterampilan bertarung, kata Xiaoyan sambil tersenyum masam. Itu mudah. Tunggu aku bertanya padanya, permaisuri berkata dengan ringan. Setelah Taiking dan Senju mendengar kata-kata itu, mata mereka menunjukkan ekspresi yang sangat ingin tahu. Tetapi mereka ingin melihat apakah permaisuri bisa bertanya. Raja Iblis Tianhe adalah orang yang jatuh. Masih bisakah kita menanyakan ini? Tianhe, di mana keterampilan bertarung rahasiamu? Suamiku ingin belajar. Mereka berdua berpikir bahwa permaisuri akan menggunakan metode misterius. Tetapi penyelidikan langsung ini benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa saat, saya mendengar suara gemuruh dan cahaya merah jatuh dari langit. Dan sebuah monumen batu yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di antara 100 monumen batu. Dan warnanya jelas berbeda dari monumen batu di sekitarnya. Sepintas, Anda dapat melihat bahwa prasasti ini berbeda dari prasasti di sekitarnya. Sepintas dapat dilihat bahwa prasasti batu ini berbeda dari sekitarnya. Saat prasasti ini muncul, lebih dari selusin, orang tiba-tiba membuka mata mereka dan menatap tajam ke prasasti yang tiba-tiba muncul dari langit di ujung yang jauh. Bahkan ketika beberapa orang bergerak langsung menuju prasasti, Anda dapat mengetahui dari warna prasasti ini bahwa keterampilan bertarung yang terkandung di dalamnya pasti bagus. Mereka yang memiliki mata cepat dan tangan cepat yang pertama bergerak, mereka hanyut dengan keras. Tetapi ketika beberapa orang mendekati prasasti itu, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menjauh dari prasasti itu, dan tanpa ampun memantulkan orang-orang yang mendekat itu. Tembakan ke belakang bahkan lebih tergejolak, dan seteguk darah besar menyembur keluar. Setelah beberapa orang menstabilkan tubuh mereka, bola mata mereka berlumuran darah. Prasasti ini berbeda dari yang di sekitarnya. Itu pasti teknik bertarung yang kuat, atau teknik latihan Raja Iblis Tianhe yang memakan bagian bawah batu. Itu benar. Itu pasti warisan tertinggi dari Raja Iblis Tianhe. Tiba-tiba banyak orang, sosok yang menduduk bersila di atas prasasti selain membuka mata mereka saat mendengar suara itu, melihat ke arah prasasti emas dan segera membungkuk perlahan. Masih ada orang yang tidak percaya pada kejadian itu dan mendekat, tetapi masih ada kecelakaan dan mereka terpental lagi. Satu demi satu, mereka yang tidak percaya pada kejadian itu dan melangkah maju, dan tanpa kecuali, mereka semua serentak kaget. Sial, sejak itu muncul, kenapa kamu tidak membiarkanku menunggu minggu? Mungkinkah kita membutuhkan kesempatan? Atau mungkin pil ajaib dan pola ajaib kita tidak cukup? Semua orang mulai berspekulasi satu demi satu, melihat tablet batu emas tidak jauh di depan mereka, meningkatkan rasa ingin tahu semua orang secara ekstrim. Tetap saja tidak ada yang bisa mendekati tablet batu itu. Setelah beberapa saat, hampir semua orang mencobanya. Di belakang Taiking dan Senju tercengang melihat tablet satu batu emas yang muncul. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah yang diminta permaisuri. Luar biasa, sulit dipercaya. Permaisuri begitu kuat sehingga dia bisa mengendalikan semua di sini, terlepas dari aturannya. Mata Taiking rumit karena dia menerima berita dari Yuking. Dan adegan ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dan dia benar-benar tidak tahu apa yang harus digunakan untuk bersaing dengan permaisuri. Meskipun tidak menunjukkan kekuatan tempur, itu sudah sangat menakutkan baginya. Suami, ayo pergi, itu milikmu. Permaisuri tersenyum manis. Xiaoyan memandanginya.
prasasti emas, dan menyaksikan puluhan sosok. Oh ya guys, update hari ini cuma 1 bab ya guys, jadi durasinya pendek. Terima kasih.